Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali hari ini Apa Kabar Indonesia Siang kembali menyapa Anda. Kali ini kita duo biru-biru. Betul. Ada Sally Alexandra dan juga Rehana Mezia. Rehana, ini kalau kita lihat hari ini kita masih menemani pemirsa di hari liburnya pemirsa. Betul, tapi bukan di hari libur kita. Iya. Karena kita akan memberikan sejumlah rekomendasi Oke. nanti ya. Tapi sebelum itu, saya lihat juga pemirsa kita ke informasi pertama di mana 3 pengendara sepeda motor tewas akibat ditabrak oleh mobil di Jalan Lintas Timur Sumatera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ketiga korban beserta sepeda motor terpental akibat tertabrak mobil dengan kecepatan tinggi. Tiga pengendara sepeda motor tewas ditabrak mobil SUV di Jalan Lintas Timur Sumatera di kawasan Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ketiga korban yang mengendarai 3 sepeda motor terpental beberapa meter dan masuk ke semak belukar akibat ditabrak mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Sementara supir serta 1 penumpang mobil serta 2 orang pengendara sepeda motor lainnya mengalami luka-luka. Aparat kepolisian unit lalu lintas Polres Musi Banyuasin langsung melakukan olah TKP mencari penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Dugaan sementara kecelakaan akibat supir mobil mengantuk. Adapun kendaraan yang terlibat laka yakni Mitsubishi Pajero Sport, kemudian 2 kendaraan R2 di sebelah kanan saya, di belakang sedang didata oleh anggota, kemudian Scoopy serta abang-abang pentol yang menggunakan sepeda motor. Kami himbau kepada seluruh masyarakat yang menggunakan jalur lintas timur agar berhati-hati, jangan sampai hal seperti ini terulang kembali di jalur lintas timur ini. Saat ini korban luka-luka masih dirawat di RSUD Sungai Lilin. Korban tewas langsung diantarkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, hati-hati karena modus penipuan ini masih kerap terjadi. Kali ini modus penipuan ini terjadi kepada penjual kosmetik yang kembali memakan korban. Ya, puluhan anggota dari produk Cream Beauty Farm mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah. Kasus penipuan berkedok bisnis kosmetik kembali mencuat. Kali ini di Pasuruan, Jawa Timur. Puluhan korban melaporkan kerugian hingga lebih dari 2 miliar rupiah akibat janji keuntungan besar dari investasi produk skincare. Modus yang digunakan cukup rapi, membuat korban tergiur dan rela menginvestasikan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu korban menuturkan penipuan ini bermula dari penawaran produk skincare Kim Farm Beauty senilai Rp500.000 di salah satu marketplace. Setelah membeli, para korban ditawari peluang investasi berupa slot modal pengembangan usaha mulai dari Rp1 juta hingga tanpa batas. Janji keuntungan yang besar membuat banyak korban tergiur untuk menginvestasikan dana hingga ratusan juta rupiah. Sejauh ini 54 orang sudah menjadi korban investasi bodong yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur termasuk Surabaya, Gresik, dan Banyuwangi. Para korban sudah melaporkan kasus penipuan ini ke Polrestabes Surabaya sejak Juni 2024 yang lalu. Namun hingga kini belum ada perkembangan. Profitnya ada yang 1 jutanya, setiap slot itu beda-beda. Ada 1 jutanya dapat 200.000, ada yang 1 jutanya 300, 400, bahkan ada 1 kali lipat, 2 kali lipat, bahkan ada yang 5 kali lipat. 1 jutanya dapat 3 juta, kalau 3 kali lipat, kalau 5 kali lipat 1 jutanya dapatnya 5 juta. Iming-imingnya gitu, tapi belum terrealisasi. Belum dapat Ibu? Belum dapat. Sementara itu Polres Pasuruan Kota tengah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti. Penyidik akan memanggil terlapor untuk dimintai keterangan. Ya, laporan sudah kita terima dan nanti akan kita periksa saksi-saksi, kemudian mengumpulkan barang bukti dan lanjut pemeriksaan terlapor. Gitu. Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam berinvestasi, terutama jika diiming-imingi keuntungan yang tidak realistis.
Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Kita akan hadirkan pemirsa informasi lainnya dari Bandar Lampung, di mana akibat tumpahan BBM jenis solar, puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 tergelincir di jalan tanjakan menurun di Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Tuh, licin terjatuh lagi ya kendaraannya. Kepanikan warga terjadi saat sejumlah kendaraan tergelincir ketika melalui jalur tanjakan menurun di Jalan Raden Imba Kesuma, Sukadanaham, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Nih, sudah ke 11 motor ya yang terbalik. Kendaraan tergelincir akibat adanya tumpahan BBM jenis solar di badan jalan. Roda 2 intinya. Awas! Minggir! Kondisi jalan yang menikung tajam serta derasnya curah hujan mengakibatkan 29 kendaraan roda 2 dan 4 tergelincir dan terjatuh hingga terdapat sebuah mobil box gagal menanjak di lokasi kejadian. Polisi dari Satlantas Polresta Bandar Lampung yang tiba ke lokasi kemudian membantu sejumlah kendaraan yang kesulitan menanjak di lokasi kejadian. Bahkan polisi harus ekstra keras mengurai laju kendaraan dengan memasang tanda pembatas jalan agar tumpahan solar tidak dilalui oleh pengendara. Ada kendaraan membawa solar, kemudian ada bocoran, tumpah di badan jalan dan membahayakan. Sudah banyak motor maupun mobil tadi yang mengesot sedikit akibat masih adanya tumpahan solar. Menurut warga, tumpahan BBM jenis solar berasal dari sebuah truk di lokasi kejadian. Tumpahan solar itu mengalir sepanjang 30 meter di jalan tanjakan menurun. Dalam peristiwa ini, 1 unit mobil BPBD dan 6 orang petugasnya diterjunkan ke lokasi untuk membantu membersihkan tumpahan solar yang berada di badan jalan. Polisi masih mencari tahu kendaraan truk pengangkut BBM solar yang tumpah di badan jalan. Dari Bandar Lampung, Pujiansa, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke Pati, Jawa Tengah, di mana ada 161 orang di Desa Tlua, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diduga keracunan makanan dari hajatan salah seorang warga. Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya hanya 138 korban. Warga di Desa Tlua, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga keracunan makanan dari hajatan salah seorang warga jumlahnya semakin bertambah. Dari sebelumnya hanya 138 orang yang menjadi korban, kini menjadi 161 orang. Beberapa korban menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit dan puskesmas setempat, sedangkan 91 korban menjalani rawat jalan. Para korban mengeluhkan rasa pusing, mual, demam tinggi, serta diare setelah menyantap makanan dari hajatan warga. Yang sakit intoleransi makanan atau keracunan makanan. 11 pasien masih dirawat, sementara masih dirawat di Rumah Sakit Budi Agung karena kondisinya masih ada keluhan seperti pusing, mual, ada yang beberapa sampai muntah, perut ada juga yang masih sakit, dan ada yang BAB lebih dari 5 kali juga masih ada. Sementara itu, pihak desa setempat masih terus melakukan pendataan korban karena masih banyak warga yang melaporkan mengalami gejala keracunan. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rahim, TV One mengabarkan. Kita akan hadirkan informasi mengenai razia dari Bogor, pemirsa, di mana sejumlah joki, dan juga juru parkir liar di jalan alternatif menuju lokasi wisata Puncak Bogor, Jawa Barat terjaring razia. Razia ini digelar, pemirsa, menyusul viral wisatawan di Puncak Bogor yang diperas warga berkedok penjual jasa penunjuk arah. Sampai jalan raya doang. Viral, seorang wisatawan merekam dirinya sedang diperas warga yang berkedok menjual jasa penunjuk arah rute alternatif menuju Puncak.
Wanita ini kaget karena mengira dibantu, namun ternyata diperas agar membayar uang Rp850.000 sebagai uang jasa. Usai video viral, polisi menangkap pelakunya yang dijerat pasal pemerasan. Mohon maaf atas yang sebesar-besar. Menyusul viral insiden pemerasan, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Megamendung menggelar razia. Belasan joki penunjuk jalan, calo, dan juru parkir liar di jalur alternatif Puncak terjaring razia. Belasan orang yang diamankan dibawa ke kantor kecamatan. Sekarang lagi rame, makanya kita tindak lanjuti hal tersebut. Adapun yang diamankan sekarang, kalau memang nanti hasil kita interogasi, ada perbuatan melawan hukum tindak pidana, kita tindak lanjuti. Namun demikian, apabila ini tidak ada, kita pembinaan. Polisi mengingatkan agar tak ada lagi calo dan joki di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Demi Allah, Pak, orang ngantongan Pak Majikan itu. Pemirsa, masih dari Puncak Bogor, Jawa Barat, kita akan hadirkan informasi terkait dengan wisatawan di sana, di mana lagi-lagi peristiwa yang tidak mengenakan menimpa wisatawan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Sebuah video memperlihatkan pasangan suami istri yang dikeroyok oleh beberapa orang di jalur alternatif Puncak menjadi viral di media sosial. Video viral ini memperlihatkan perselisihan yang terjadi antara pengendara mobil dengan sejumlah orang saat melintas di jalur alternatif Puncak Bogor, Jawa Barat. Kejadian bermula saat mobil korban melintas hendak mendahului sebuah mobil lain yang berhenti di sisi jalan. Tiba-tiba saat melintas, mobil korban dipukul orang dengan kencang. Kenapa sih Pak dipukul? Ya makanya kan tadi ini kan turunan. Tidak terima dengan tindakan tersebut, seorang perempuan turun dari mobil dan terlibat cekcok dengan sejumlah pemuda. Belakangan diketahui korban dalam kondisi hamil, sementara para pelaku adalah Pak Ogah atau juru parkir liar di kawasan Puncak. Pengeroyokan terhadap pengunjung atau pengunjung wisata di wilayah kami. Tapi alhamdulillah waktu kejadian tersebut Pak Kapolsek langsung melakukan sebuah tindakan baik yang joki maupun yang melakukan pengeroyokan. Atas kejadian ini korban melayangkan laporan ke Polres Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Dari Bogor, pemirsa, kita akan hadirkan informasi lainnya dari wilayah Jakarta, di mana aksi pencurian telepon genggam milik pekerja tempat usaha laundry di Jalan Syahdan, Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat, terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku yang berjumlah 3 orang ini, pemirsa, menggunakan modus berpura-pura ingin menggunakan jasa cuci cepat sebelum melakukan aksinya. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV, tampak saat seorang pria yang merupakan komplotan pencurian telepon genggam tengah melakukan aksinya di sebuah tempat usaha laundry di Jalan Syahdan, Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku menggasak sebuah telepon genggam milik pekerja laundry yang tersimpan di atas lantai. Menurut keterangan korban, aksi tersebut berawal dari 2 orang pelaku datang menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan kios. Pelaku yang berpura-pura ingin menggunakan jasa cuci cepat memanggil korban keluar lantaran mengaku kakinya sakit sehingga tidak dapat turun dari sepeda motornya. Sesaat kemudian datang pelaku lainnya dengan berjalan kaki langsung masuk ke dalam kios untuk mengambil telepon genggam korban. Jadi dia tuh kayak komplotan gitu, yang satu buat ngajakin saya ngobrol, satunya ada yang masuk sini, jadi yang mau masuk ngambil HP beda orang nih, bukan yang di motor itu.
Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian senilai 4 juta rupiah. Kasus ini tengah ditangani kepolisian Unit Reskrim Palmera, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, pasalnya kasus pencurian ini masih terus dan marak terjadi. Kali ini aksi pencurian ini dilakukan kepada salah satu jemaah Masjid An-Nur Cengkareng, Jakarta Barat yang tengah beribadah sholat Isya, terekam kamera pengawas CCTV. Ya, diduga pelaku juga pemirsa ini merupakan komplotan yang sama dengan pelaku sejumlah aksi pencurian sepeda motor yang terjadi sepekan terakhir di sekitar pemukiman warga. Inilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terekam kamera pengawas CCTV di depan Masjid An-Nur, Jalan ZZ Cengkareng, Jakarta Barat. Tampak salah satu pelaku dengan berjalan kaki menghampiri sepeda motor Matic milik jamaah masjid yang tengah terparkir di depan masjid. Memanfaatkan situasi sepi dan jamaah yang sedang melaksanakan sholat Isya, pelaku langsung menggasak sepeda motor milik korban. Ini di mana, Pak? Rupanya, aksi pencurian sepeda motor selama sepekan libur Natal dan Tahun Baru ini sudah ketiga kalinya terjadi dan diduga pelakunya merupakan komplotan yang sama. Punya kayak dua orang, yang satu motor di sono, ditaruh di sana, yang satu jalan kemari ke masjid. Nah, sudah selesai dapat motor, yang satu baru nyusul, dia jalan nyusul gitu. Udah dapat, dia satu nyusul, kenceng kayaknya gitu. Warga sekitar lokasi kejadian pun berharap adanya tindakan tegas dari aparat kepolisian jika dapat menangkap para pelaku yang telah meresahkan tersebut. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi mengenai bocah SMP kelas 9 bernama Tiara Apriliani Putri yang berusia 14 tahun yang juga berkelamin ganda telah sah sebagai laki-laki. Informasinya sesaat lagi hanya di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung jatuh dari lantai 2 tribun gedung Gimnasium Kampus UPI pada Kamis sore. Korban mengalami luka parah di bagian kepala. Seorang mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung jatuh dari lantai 2 tribun gedung Gimnasium Kampus UPI pada Kamis sore. Menurut petugas keamanan kampus UPI, saat kejadian tidak ada yang melihat jelas saat korban terjatuh karena memang tidak ada kegiatan kampus. Beberapa mahasiswa yang saat itu sedang bermain basket juga kaget. Tiba-tiba korban jatuh tak sadarkan diri. Polisi menyita CCTV gedung Gimnasium Kampus UPI Bandung untuk penyelidikan. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih. Korban adalah mahasiswi tingkat 7 Angkatan 2021 Fakultas Pendidikan, Jurusan Pendidikan Masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, CP Kurnia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, masih mengenai kasus yang sama di mana seorang mahasiswi semester 7 Universitas Pendidikan Indonesia ditemukan tewas di gedung Gimnasium pada hari Kamis sore. Hingga kini pihak kepolisian belum mengetahui secara pasti penyebab kematian mahasiswa tersebut karena CCTV tidak menyoroti langsung ke lantai 2. Jadi dari rekaman CCTV pun kita sudah bisa melihat di gedung Gimnasium UPI itu memang tidak ada aktivitas. Dari masuk ke lokasi dari CCTV kita melihat yang bersangkutan masuk sendiri, kemudian naik ke lantai 2, kemudian seperti saya sampaikan tadi sekitar jam 12:30 itu yang bersangkutan kelihatan jatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Sehingga kita pun belum mengetahui apa yang menyebabkan yang bersangkutan datang ke gedung tersebut. Kemudian karena kita tahu sendiri bahwasannya aktivitas di kampus tidak ada karena kebetulan libur. CCTV yang kami dapatkan memang salah satu CCTV tidak menyorot langsung ke lantai 2. Namun CCTV yang kami dapatkan itu CCTV yang berada di lantai 1 persis tempat terjatuhnya si
si korban, sehingga kita belum mengetahui apakah yang bersangkutan lompat ataupun tersandung ataupun yang menyebabkan hal-hal lain sehingga korban terjatuh ke lantai 1. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologis dari tewasnya mahasiswa ini, sudah bergabung bersama dengan kami rekan kami Syadah Yustiza yang akan melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara. Syadah, apakah ada informasi terbaru yang Anda himpun dari TKP? Silakan. Baik, selamat siang Rehana dan juga Celia. Memang benar seorang mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung ini diketahui meninggal dunia di gimnasium, di mana kejadian ini terjadi pada hari Kamis, tepatnya tanggal 26 Desember kemarin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Korban ini diketahui dengan inisial AM, berusia 21 tahun, kelahiran 2003, yang merupakan mahasiswa semester 7 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan Prodi Pendidikan Masyarakat. Informasi yang kami catat juga bahwasannya korban ini merupakan warga Kampung Daya Mekar, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Memang saat ini saya sedang berada di Polrestabes Bandung untuk mengetahui, mencari tahu tentunya penyebab dan juga titik terang dari kronologi serta kematian korban AM yang bersangkutan. Namun sebelum mengarah ke sana, bagaimana kami mengulas dari pada saat proses kejadian ini, kami uraikan bahwa dalam kasus ini pertama kali ini ditangani oleh Polsek Sukasari, di mana memang kalau pihak kepolisian sendiri ini sudah melakukan olah TKP di tempat kejadian, meninjau dari bagaimana titik pada saat korban terjatuh dan juga tribun di sana, dan memang sejauh ini pihak kepolisian juga sudah mengantongi kiranya ada 2 CCTV yang dikantongi oleh pihak kepolisian untuk dievaluasi kemudian ditinjau lebih lanjut. Dan saat ini juga memang di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung masih terus mendalami CCTV tersebut. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa memang benar korban berinisial AM ini diketahui masuk ke dalam gedung gimnasium tersebut dan memang terlihat seorang diri, kemudian juga ia terlihat menaiki tangga ke lantai 2 dan tidak diketahui penyebabnya. Seketika korban ini terlihat jatuh sekitar pukul 12.30. Nah, memang untuk diketahui bagi pemirsa bahwasannya pihak kepolisian sendiri ini belum bisa memastikan apakah korban tersebut memang sengaja terjatuh atau didorong atau memang terpleset. Ini juga yang masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dan pada saat kejadian, kepolisian juga menjelaskan bahwasannya di tempat kejadian perkara pada saat kronologi itu terjadi, diketahui tidak ada satupun saksi yang bisa menjelaskan secara langsung apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan memang hingga akhirnya korban ini ditemukan tewas oleh 2 mahasiswa lainnya yang memang sedang mengunjungi gimnasium untuk mengerjakan tugas di sana. Dan sejauh ini kalau kami catat keterangan dari 2 mahasiswa yang memang menemukan korban tersebut, ia mencatat bahwa korban ini ditemukan dalam keadaan terlungkup, selain itu juga dalam keadaan kepala tertutup kerudung. Dan hingga setelah kejadian itu korban memang diketahui dilarikan ke Rumah Sakit Sartika ASI. Hingga saat ini memang pemeriksaan yang dilakukan lebih awal ini oleh unit Inafis Polrestabes Bandung, ada beberapa luka yang memang ditemukan pada tubuh korban, yakni dijelaskan bahwa tidak ada luka di kepala, yang ada hanyalah luka yang cukup banyak mengeluarkan darah di bagian hidung, kemudian juga ada patah kaki di bagian kanan. Namun ini juga merupakan bagian dari pemeriksaan, Celia, Rehana dan juga pemirsa, pemeriksaan awal maksud saya, dan hingga kini kepolisian juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak rumah sakit detil-detil mengenai apa saja yang luka di dalam tubuh korban seperti itu. Dan selain itu juga dari pihak kepolisian sendiri mengkonfirmasi hingga kini sudah ada 3 orang saksi yang diperiksa mengenai kasus ini, termasuk diantaranya adalah 2 mahasiswa yang menemukan korban pada saat kronologi kejadian. Sementara demikian. Baik, Syadah, apakah kemudian Anda mendapatkan informasi lain dari pihak kepolisian mengenai fakta-fakta apa saja dari kasus ini?
Ya baik Rehana dan juga pemirsa, untuk fakta-fakta seperti yang tadi saya jelaskan bahwasannya kepolisian terlebih dahulu melakukan olah TKP di tempat kejadian, di mana ini menguraikan dari bagaimana kronologi kejadian tersebut dari tribun dan juga titik di mana korban terjatuh, dan untuk fakta dari bagaimana proses kemudian korban ini terjatuh, apa kemudian penyebabnya, inilah yang kemudian masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Sejauh ini memang terkait dengan mengolah bagaimana fakta penyebab kematian tersebut, kepolisian masih terus mendalami CCTV. Ini yang masih terus di cross check, dan memang untuk CCTV tersebut masih dalam penyelidikan internal oleh pihak kepolisian, baru nantinya akan dirilis lebih resmi kepada pihak awak media, dan hingga saat ini kami masih menanti perihal tersebut. Baik, Syahda, nanti kita akan menunggu kemudian prosesnya serta fakta-fakta dari pihak kepolisian. Terima kasih Sada Yustiza langsung melaporkan dari Bandung. Selamat kembali beraktivitas. Ya pemirsa, masih di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa, kita akan hadirkan informasi untuk Anda di mana kepolisian Polres Kediri Kota menetapkan tersangka 2 anggota LSM yang menghadang mobil dinas Kejari Kabupaten Kediri yang sempat viral di media sosial. Kedua anggota LSM tersebut, pemirsa, melakukan penghadangan terhadap mobil Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Prahdana Probo Setiarjo, dan sempat melakukan penganiayaan terhadap Kajari. Usai ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan di Mapolres Kediri Kota. Sedangkan motif keduanya nekat menghadang mobil dinas Kajari Kabupaten Kediri karena Kajari memakai mobil dinas di luar jam kerja. Timur Kediri Kota telah menetapkan 2 pelaku tersebut dengan inisial HFL usia 33 tahun warga Kota Kediri dan AM usia 42 tahun warga Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Dan saat ini sudah dilakukan penahanan di rutan Mapolres Kediri Kota. Demikian. Motifnya apa sih? Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang sudah kami lakukan, bahwa motif sementara yang bersangkutan adalah mengetahui secara spontanitas ada plat merah yang dikendarai oleh korban, yang kemudian terjadi tindak pidana tersebut. Masih mengenai kasus Kajari ini, pemirsa, kita akan menghadirkan informasi di mana sebelumnya video 2 pria yang menghadang mobil Kepala Kejaksaan Negeri Kediri, Jawa Timur viral di media sosial. 2 pria tak dikenal memaksa Kajari keluar dari mobil. Dalam keadaan terancam, Kajari mengeluarkan tembakan peringatan. Inilah momen saat 2 orang pria tidak dikenal mengadang laju kendaraan mobil plat merah milik Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam video yang viral di medsos tersebut terekam saat mereka bersih tegang. Bahkan penumpang motor mengeluarkan telepon genggam untuk mencoba merekam keributan. Dalam keadaan terancam, Kepala Kejaksaan Negeri Kediri mengeluarkan senjata apinya dan menembak ke udara. Namun kedua orang itu justru nekat merebut senjata api milik Kajari. Kasih Intelijen Kejari Kabupaten Kediri Iwan Nuzwardi mengatakan konfrontasi yang viral tersebut terjadi di Simpang 3 Kodim 0809 Kediri. Saat Kajari Kediri usai makan malam bersama keluarga, tiba-tiba 2 orang bersepeda motor mengadang mereka. Peristiwa tersebut saat ini telah dilaporkan ke Polres Kediri Kota. Sementara kita sudah serahkan ke Polresta ya, terkait dengan bagaimana mekanismenya, prosesnya dari Polres, monggo silakan aja. Ya seperti itu kami ya. Penanganannya sudah kami diserahkan ke sana. Setelah ceritanya seperti apa sih? Ya pokoknya intinya ya, kalau mungkin teman-teman sudah melihat videonya, intinya pokoknya atas kejadian tersebut saat ini sudah ditangani teman-teman dari Polres. Terkait peristiwa tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dipanggil ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk diminta klarifikasi. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi sudah ada Muhammad Imron yang berada di lokasi kejadian saat ini. Imron, apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai motif dari dua tersangka tersebut? Ya, disampaikan bahwa kepolisian Satreskrim Polres Kediri Kota telah menetapkan dua tersangka pelaku penghadangan mobil Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Seperti yang saya informasikan pada saat ini, saya berdiri di mana di belakang ini merupakan tempat kejadian dari peristiwa terjadinya penghadangan mobil Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri oleh dua oknum anggota LSM. Dari keterangan hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian Polres Kediri Kota, bahwa kedua pelaku ini sebelumnya membuntuti Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri ini mulai dari Jalan Hasanuddin hingga kedua pelaku meneriaki Kepala Kejaksaan untuk berhenti. Akan tetapi Kepala Kejaksaan terus melaju. Namun saat berada di simpang 3 ini, Kajari berhenti dan kedua pelaku menggedor-gedor pintu mobil Kajari untuk memaksa keluar. Kemudian ternyata dalam rekaman video, salah satu pelaku ini berusaha merekam dari luar dan juga mobil kejaksaan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Seperti yang kita informasikan juga, bagaimana di sini suasana peristiwa terjadinya penghadangan dari mobil Kepala Kejaksaan Negeri. Sementara untuk motif diketahui dari hasil pemeriksaan bahwa kedua pelaku ini melihat bahwa di jam kerja ada mobil plat merah yang melintas sehingga mereka mengejar untuk melakukan perekaman dan nantinya akan diviralkan seperti itu. Baik. Imron, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali beraktivitas. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai wilayah Bandung Selatan yang masih memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dalam mengisi libur akhir tahun. Salah satunya dengan berwisata memacu adrenalin. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, kita akan mengajak Anda rekomendasi dan juga melihat tempat-tempat liburan. Di mana liburan panjang Nataru, tempat-tempat wisata di Yogyakarta dipadati pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah lokasi wisata hutan pinus Mangunan Dlinggo, Bantul, Yogyakarta yang juga dipadati pengunjung. Lokasi wisata hutan pinus Mangunan, Dlinggo, Bantul, Yogyakarta pada liburan Nataru tahun ini banyak dikunjungi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan alam, hutan pinus, dan udara yang sejuk serta segar. Sejak pagi hari, wisatawan terus berdatangan ke hutan pinus Mangunan, Dlinggo, Bantul, Yogyakarta untuk menikmati pemandangan dan udara segar di bawah hutan pinus. Selain menikmati udara segar, pengunjung bisa berfoto di beberapa spot foto berupa panggung dengan latar belakang ribuan pohon pinus. Ada pula jembatan goyang berjaring yang banyak diminati anak-anak. Saat melintas jembatan goyang berjaring tersebut, maka pengunjung turut akan bergoyang. Suasana pemandangan alam dan indah dan sejuk semakin syahdu dengan alunan musik gejok lesung oleh ibu-ibu warga setempat. Kelompok gejok lesung Madio Laras setiap hari pentas di tengah hutan pinus dengan menyanyikan lagu-lagu berbahasa Jawa. Jadi ada kesenian gejok lesung yang mulai dari tanggal 20 itu sudah mulai pentas di sini. Sampai tahun baru? Sampai tahun baru. Jadi mungkin bisa habis tahun baru masih berlanjut.
Selain itu, pengunjung bisa juga bercengkrama dengan puluhan burung merpati yang berkeliaran di hutan pinus dengan memberikan makanan. Pengunjung juga bisa menyusuri seluruh hutan pinus dengan naik jeep yang sudah disediakan di hutan pinus dengan tarif terjangkau. Bagus sih tempatnya, adem gitu. Karena di Lampung kan nggak ada yang kayak gini Pak, jadinya dia nyari yang dingin-dingin gitu Pak. Udah berapa kali sini? Pertama kali Pak, pertama kali ke Jogja juga. Oh ya, gimana komentarnya ke wisata-wisata di Jogja? Bagus, bagus. Hutan pinusnya gimana? Iya bagus, adem juga. Tarif masuk ke lokasi hutan pinus Mangunan Delingo Bantul, Yogyakarta sangat murah, hanya Rp7.000 per orang. Anda bisa berlibur sembari menikmati alam hutan pinus. Nah, jika Anda sedang liburan di Yogyakarta, bisa mencoba datang ke lokasi ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, bagaimana keseruan liburan di hutan pinus Bantul? Sudah bersama kami ada rekan Santosa Suparman dari sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Rehana. Pemirsa, dari kawasan wisata hutan pinus Mangunan Delingo Bantul, Jakarta dapat saya sampaikan bahwa pada masa liburan Natal dan Tahun Baru, tempat wisata alam di hutan pinus Mangunan ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Jika pada hari-hari biasa jumlah pengunjung sekitar 1.000 sampai 1.500, namun pada akhir-akhir ini masa liburan Natal dan Tahun Baru melonjak hingga lebih dari 70%. Dan banyak suasananya yang sejuk dengan udara bersih, banyak pohon pinus di sini, sehingga suasana sangat nyaman untuk bercengkrama. Dan beberapa wahana tempat-tempat foto juga disediakan di sini. Dan pemirsa, dapat kami kabarkan pula bahwa selain juga pemandangan indah, ada juga para pengunjung bisa menikmati alunan musik tradisional Jawa Gejok Lesung. Dan sebagian dari pengunjung juga menyempatkan diri untuk memberikan semacam saweran. Hal ini untuk sebagai bentuk apresiasi terhadap ibu-ibu yang melakukan seni Jawa Gejok Lesung tersebut. Pemirsa, dapat kami kabarkan bahwa di kawasan hutan pinus Mangunan ini, selain di kawasan hutan pinus, tempat wisata yang dekat di sini juga masih rangkaian di hutan pinus, ada tempat wisata Seribu Batu. Di sana juga banyak wahana-wahana untuk anak-anak dan juga jeep wisata yang bisa mengelilingi kawasan hutan pinus. Di kawasan hutan pinus Mangunan ini yang kurang lebih jika dengan kendaraan jeep bisa memakan waktu 30 sampai 1 jam untuk keliling seluruh di hutan pinus, yakni di Songolang, kebun buah, di Bukit Pango, Kediwung, kemudian Bejiji. Dan itu adalah kawasan-kawasan wisata yang ada di kawasan hutan pinus Mangunan ini, yang merupakan satu rangkaian yang banyak dikunjungi oleh para pengunjung pada saat liburan seperti hanya liburan Natal dan Tahun Baru. Dan diperkirakan juga nanti puncaknya akan terjadi pada saat pergantian tahun di sejumlah tempat seperti di Seribu Batu dan juga hutan pinus, serta di Bejiji dan di Bukit Pengger. Nantinya akan dipenuhi oleh para pengunjung yang menikmati wisata alam di kawasan hutan pinus di Delingo Bantul, Yogyakarta. Demikian dari kawasan hutan pinus Mangunan Delingo Bantul, Yogyakarta. Santosa Suparman mengabarkan. Kembali ke studio, Rehana. Ya, terima kasih Santosa atas laporan langsung Anda dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Rehana, kalau tadi Yogyakarta agak jauh, ada nggak sih wisata yang lebih dekat dari Jakarta? Ada dong. Nah, ini di mana di wilayah Bandung, pemirsa masih memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dalam mengisi libur akhir tahun. Ya, salah satunya pemirsa dengan berwisata memacu adrenalin, berjalan di jembatan gantung yang diklaim terpanjang di Asia Tenggara, Jembatan Gantung Rengganis. Tempat wisata alam yang sekaligus dapat memacu adrenalin pengunjungnya di Rengganis Suspension Bridge atau Jembatan Gantung Rengganis ini masih menjadi primadona dan diminati ribuan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Jembatan Gantung Rengganis ini membentang sepanjang 370 meter di atas ketinggian 75 meter serta membelah lembah Gunung Patuha yang tepat berada di kedua sisi Kawah Rengganis.
ditopang oleh seling baja ukuran 50 mm asal Korea Selatan di kedua sisinya. Jembatan gantung yang diklaim jembatan terpanjang di Asia Tenggara ini sudah terjamin keamanannya. Pada liburan akhir tahun 2024, objek wisata di kawasan Ranca Bali, Kabupaten Bandung ini banyak dikunjungi dan dinikmati oleh wisatawan. Setelah asik menyeberangi jembatan gantung ini, pengunjung langsung dimanjakan dengan pemandangan alam dan kawah rengganis. Macam menarik lah benda tu, sebab macam ke tempat lain kat Malaysia tak ada, so kita nak try kat sini. Menurut pengelola Kawah Rengganis, Endang Suherman, kunjungan wisatawan pada liburan Natal dan Tahun Baru sebanyak 1.500 hingga 2.000 orang per hari dengan peningkatan 65% dibandingkan hari-hari biasa. Untuk wisatawan yang berkunjung ke sini selama liburan Nataru ini, alhamdulillah kita kenaikan di 60 sampai 65%. Pengelola pun mengimbau kepada para wisatawan untuk tetap lebih berhati-hati saat hujan atau kabut turun. Karena suhu yang dingin dan jalanan yang curam, kontur jalan juga seringkali menjadi licin. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, kami akan kembali lagi dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan hadirkan informasi mengenai rekomendasi kuliner. Makanan, betul gitu ya. sekali. Tak lengkap rasanya kalau datang ke Surabaya tanpa mampir makan rawon kalkulator, pemirsa. Dan warung makan ini dikenal karena namanya yang unik dan cita rasanya yang melegenda. Bertempat di sentra PKL Taman Bungkul, Surabaya, warung makan rawon kalkulator berdiri sejak tahun 1975. Julukan rawon kalkulator sendiri terinspirasi dari pemberian nama para pengunjung. Pasalnya, pemilik dikenal mampu menghitung harga makanan dengan cepat tanpa kalkulator. Tak hanya namanya yang unik, namun sajian rawon ini juga memiliki cita rasa yang khas dengan potongan daging sapi yang cukup besar. Selain itu, pembeli dapat menikmati beragam sajian pelengkap seperti babat, paru, dan telur asin. Laper ya Rehana ya kalau misalnya lihat rawon itu. Nah, seperti apa sih sebenarnya cita rasanya? Rekan kami Goldie Gumilang sudah langsung berada di lokasi. Goldie, bisa gambarkan kepada kami seperti apa sih nikmatnya rawon kalkulator di sana? Silakan. Ya, selamat siang rekan dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di Rawon Kalkulator, tepatnya di sentra PKL yang berada di Taman Bungkul, Kota Surabaya. Kalau ke Surabaya tak lengkap kalau nggak makan atau nggak mampir ke Rawon Kalkulator. Dan di sini pemirsa ramai banget pembeli yang datang baik dari Surabaya maupun dari luar Surabaya. Karena di sini selain menu utamanya adalah rawon, ada juga soto dan berbagai topping lainnya. Kemudian di lokasi ini juga sudah legend pemirsa karena memang sudah buka dari tahun 1975. Tentu di libur Nataru seperti ini banyak sekali masyarakat utamanya dari luar kota Surabaya yang berbondong-bondong datang ke lokasi ini. Selain itu, kami nanti akan tunjukkan beberapa menu signature dari sini dan kami juga coba menanyai beberapa pengunjung yang hadir dari luar kota Surabaya. Karena rawon di sini harganya juga cukup terjangkau pemirsa dengan cita rasa khasnya, tentu dengan harga yang masih worth it buat pemirsa. Dari samping kami ada salah satu pengunjung dari luar kota dengan Ibu Tami. Selamat siang Bu Tami. Selamat siang Mas. Bu Tami ini datang dari mana dan sama siapa aja? Iya, saya dari BSD Tangerang dan kesini sama keluarga. Iya, betul sekali. Ke rawon kalkulator ini baru pertama kali Bu atau seperti apa? Terus rasanya gimana setelah tadi nyobain?
Kalau rawon kalkulator baru pertama kali ini nyobain ya. Selain dari namanya yang unik ya, kalkulator gitu. Sebenarnya kalau rawon sih sering gitu ya. Nah ini rawon yang langsung dari Surabaya gitu ya. Dan itu rasanya enak banget Mas gitu ya. Cocok di lidah kami gitu ya. Yang orang Sunda. Nah dagingnya juga enak, empuk, kemudian chewy gitu ya. Nah, itu. Aku malah jadi penasaran pengen nyobain ya habis ini Mbak ya. Tapi selain di sini, di Surabaya utamanya di rawon kalkulator, mau main-main nggak ke Surabaya atau mau ke tempat lain di Jawa Timur? Iya, rencananya kami mau ke Suramadu ya Mas ya, ke jembatan Suramadu. Nah kebetulan juga kami di sini ada acara keluarga gitu Mas. Jadi ada keponakan yang nikah, jadi sekalian gitu ya, sekalian silaturahim juga sekalian wisata di Surabaya. Terima kasih banyak Bu Tami. Nanti ke Suramadu bisa menikmati senja di sana. Sore-sore di sana asik. Makasih banyak ya Bu Tami, silakan. Dan itu tadi salah satu warga ataupun pengunjung dari luar kota Surabaya. Dan ini saatnya kami akan mereview makanannya pemirsa. Di sini saya udah pesen 2. Satu ada rawon, ya kan? Dengan ukuran daging segini pemirsa. Lumayan cukup besar-besar. Untuk satu porsi orang kenyang ini mah. Terus juga ada soto dok. Ini juga khas nih di Surabaya nih. Soto dok ini isinya daging juga. Daging juga pemirsa. Terus ada togenya juga. Ya dengan kuah yang kental pemirsa. Dengan beberapa topping yang disajikan seperti telur asin, bergedel, kemudian ada tempe, terus jeroan paru dan juga babat. Nah, sekarang saatnya saya buat nyoba makan rawon kalkulator. Penamanya unik pemirsa karena dari dulu ini pemiliknya tuh cepat banget kalau ngitung kayak wah harga rawon berapa. Jadi cepat nggak harus pakai alat seperti kalkulator. Kita coba ya, potongan besar. Kita makan pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya medok banget, bumbu rawonnya nih ya, keluaknya nih, tuh, hitamnya kerasa banget. Jadi potongan ini tuh kenyang banget, potongan juga banyak, pemirsa ada 10 kali ini ya. Kita coba yang ini ya, soto doknya ya. Ini kuahnya, kita coba dulu. Kalau tadi udah makan daging, sekarang makan sayur. Kita coba togenya. Ini pemirsa ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tak lengkap kalau udah makan gini, aku juga mau ngabisin nih nanti rekan-rekan yang di studio. Kita minum dulu, minumnya tentu es teh atau es jeruk maksud kami. Kita minum dulu. Alhamdulillah. Dan itu tadi referensi kuliner di kota Surabaya. Kalau ada pemirsa yang mau berkunjung ke Surabaya, wajib nih datang ke salah satu kuliner legendaris, yakni rawon kalkulator. Kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang atas laporan Anda. Nanti kalau kita ke Surabaya, kita harus ke rawon kalkulator. Iya, soalnya ini udah ngiler banget, Rehana. Nanti ngitungnya nggak usah pakai kalkulator, karena kan cepet banget tadi ya. Menarik banget. Selamat bertugas kembali. Dipersembahkan oleh Brimo. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Keluarga balita laki-laki yang hanyut ke selokan saat bermain hujan terus hadir dalam proses pencarian Rizky. Keluarga berharap Rizky dapat segera ditemukan. Sedih dan cemas terlihat di wajah keluarga Rizky yang dengan sabar melihat proses pencarian anaknya yang hilang terseret arus selokan saat bermain hujan. Demi menemukan Rizky, tim gabungan memperluas zona pencarian hingga Sungai Wonokromo di Tol Gunung Sari, Surabaya. Keluarga berharap pencarian membuahkan hasil, sehingga Rizky anaknya dapat ditemukan.
Ya harapannya bisa ditolong gitu loh Pak. Bisa ditolong. Iya bisa ketemu lagi lah. Pada waktu kejadian itu ibu sedang apa waktu itu? Ada Pak. Ada ya? Iya. Anak saya itu di depan main air hujan. Habis itu saya tuh keluar beli beras. Dekat lah sebelahnya rumah. Terus habis beli beras itu ini sudah pindah di depannya potongan main. Saya duduk di kursi itu nungguin anak-anak itu. Nggak ada anak-anak jalan ke timur itu nggak ada Pak. Habis itu tinggal ke dalam mau nyuci beras. Soalnya ini nggak bawa nasi. Yang perempuan itu udah panggil saya, udah Rizky itu kintir air gitu. Ya itulah. Yang perempuan itu siapa? Yang ya tetangga. Tetangga. Iya. Tetangga kos itu. Berarti waktu itu cuci. Iya, menyuci beras. Belum mari nyuci sudah manggil, udah Rizky kintir air katanya. Udah. Masih rimbunya tanaman enceng gondok menjadi kendala upaya penyisiran. Meski demikian, petugas telah mengoperasikan drone untuk memaksimalkan pantauan udara, khususnya di rimbunan tanaman enceng gondok. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, seperti apa proses pencarian balita Rizky yang hingga kini masih hilang akibat terseret arus deras di selokan? Sudah ada rekan kami dari Surabaya yakni Samsul Huda yang akan mengupdate mengenai kasus ini. Samsul Huda, silakan dengan laporan Anda, apakah pencarian ini masih dilakukan hingga hari ini? Silakan. Baik, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sudah berada di area titik fokus pencarian balita Rizky yang hanyut pada Selasa sore lalu, dan baru saja tepat pukul 14.00 jenazah Rizky, balita 3,5 tahun yang hanyut pada Selasa sore ditemukan oleh tim petugas dari Basarnas dan BPBD serta tim gabungan dari relawan saat dilakukan penyisiran di area rimbunan tanaman enceng gondok, dan saat alat berat melakukan pembersihan enceng gondok, masyarakat yang sedang menyaksikan proses penyisiran dan proses pencarian tersebut langsung berteriak histeris seakan mereka melihat sesosok tubuh yang mengambang di sungai, di tepatnya di SMP 34 di Jalan Wiyung Pratama ini, dan langsung petugas Basarnas dan BPBD serta tim gabungan langsung mendekati titik lokasi, dan saat ini sudah tampak di belakang saya ini yakni ada sekitar 4 perahu karet yang sudah mendekat ke lokasi dan sudah melakukan evakuasi. Tampak pula 1 perahu sudah membawa kantong jenazah berwarna oranye, dan saat ini jenazah yang diduga adalah Rizky, bocah 3,5 tahun, sudah berada di perahu karet sembari menunggu evakuasi ke ambulan. Dan saat ini petugas juga masih menunggu dari pihak keluarga untuk bisa mendekat ke area lokasi ditemukannya sesosok jenazah tersebut untuk memastikan. Dan selanjutnya setelah nantinya proses evakuasi bisa dilakukan, jenazah nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk melakukan proses identifikasi selanjutnya. Demikian, Rian. Baik, Samsul, rencananya keluarga akan ke sana kapan? Ini masih menunggu, mengingat di lokasi SMP 34 ini, di Kali Wiyung ini termasuk lokasi yang merupakan perluasan. Sementara posko utama itu masih berada di kawasan Kali Makmur, di kawasan sungai, di perumahan Royal Resident, dan keluarga dari Rizky ini masih berada di posko utama tersebut, dan kemungkinan saat ini sedang dalam perjalanan menuju lokasi ditemukannya sesosok jenazah yang diduga adalah Rizky. Dan saat ini petugas dari tim Basarnas, BPBD, dan tim gabungan juga masih menunggu kehadiran dari keluarga untuk kemudian nantinya untuk bisa dievakuasi ke ambulan dan segera dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk dilakukan proses identifikasi selanjutnya. Demikian.
Baik, Samsul Huda, apakah keluarga atau orang tua kandung dari Malaysia ini sudah tiba di Indonesia dan juga menunggu jenazah dari balita tersebut atau seperti apa? Menurut keterangan dari orang tua asuh dari Rizky ini, saat ini kedua orang tua kandung dari Rizky masih berada di Malaysia, dan setelah kejadian hanyutnya Rizky pada Selasa sore, pihak kedua orang tuanya yang saat ini berada di Malaysia sudah dihubungi, namun kedua orang tua sudah menyampaikan bahwa keduanya tidak bisa pulang ke tanah air, sehingga proses apapun sudah diserahkan ke pihak keluarga dari kedua orang tua yang berada di Surabaya atau di Jawa Timur untuk bisa ke Surabaya dan diserahkan ke prosesnya ke orang tua asuh. Demikian. Baik, Samsul, apakah rencananya akan ada otopsi kepada korban atau seperti apa? Belum ada keterangan resmi dari pihak manapun setelah ditemukannya ini, mengingat temuan jenazah ini masih belum dilakukan evakuasi dan masih berada di atas perahu karet. Sesuai standar operasi bahwa setelah jenazah tersebut ditemukan, jenazah nantinya akan dibawa ke rumah sakit untuk entah itu dilakukan proses otopsi ataupun proses identifikasi untuk memastikan bahwa jenazah tersebut identik sebagai jenazah dari Rizky. Demikian. Baik, Samsul Huda, apakah dari pihak keluarga ini juga sudah mempersiapkan pemakaman nantinya untuk balita tersebut? Saat ini pihak keluarga masih fokus pada pencarian dan memastikan untuk menemukan. Dan tentunya untuk pemakaman masih belum ada konfirmasi lebih lanjut apakah pemakaman akan dilakukan di Surabaya atau di kota lain, mengingat kedua orang tua Rizky ini, kedua orang tua kandung merupakan warga Pasuruan, Jawa Timur. Sampai sekarang belum ada keterangan resmi apapun baik dari pihak keluarga ataupun dari pihak yang berwenang dari proses pencarian saat ini. Baik, Samsul Huda, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali beraktivitas. Ya, pemirsa, kita hadirkan informasi untuk Anda, di mana Divpropam Mabes Polri ini ambil alih perkara kasus pemerasan warga negara asing di acara Jakarta Warehouse Project Kemayoran, Jakarta Pusat. 18 oknum anggota kepolisian diagendakan jalani sidang kode etik pada pekan depan. Divpropam Mabes Polri terus mengusut anggota kepolisian yang terlibat pemerasan di acara Jakarta Warehouse Project atau DWP beberapa waktu lalu. Dari hasil investigasi bersama pihak eksternal, yakni Kompolnas, Kadif Propam Polri Irjen Pol Karim mengatakan total kerugian pemerasan oknum anggota kepolisian berjumlah 45 orang dengan total kerugian 2,5 miliar rupiah. Hal tersebut diungkap Kadif Propam untuk memastikan nilai kerugian yang sebelumnya viral di media sosial senilai 9 juta ringgit atau setara 32 miliar rupiah. Sementara terhadap 18 oknum polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dilakukan sidang kode etik pada pekan depan. Kami sepakat di Propam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Sebelumnya kasus 18 pemerasan anggota kepolisian terungkap setelah sejumlah korban memosting peristiwa pemerasan ke media sosial. Mereka mengaku diperas dengan modus tes urin oleh polisi. Mirisnya, meski tes urin negatif, mereka tetap dimintai sejumlah uang oleh petugas. Dari Jakarta, Robin Fedi, TV One mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita hadirkan informasi lainnya di mana seorang pria meninggal dunia usai diduga ditangkap oknum polisi. Di tubuh korban ditemukan banyak luka. Keluarga korban emosi saat melihat jasad di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan. Keluarga menemukan banyak luka di tubuh korban. Menurut keluarga, peristiwa itu bermula saat korban bersama dengan teman-temannya membuat acara pada malam 24 Desember kemarin di sebuah lapo tuak
di Jalan Medan Binjai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Diduga oknum polisi ini datang dan terjadi cekcok mulut dengan korban dan teman-temannya. Korban dan 2 rekannya kemudian ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Medan. Istri korban mendapat informasi jika suaminya ditangkap polisi. Sang istri mendapat kabar bahwa suaminya masuk rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, sang istri melihat suaminya sudah meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka. Polisi sendiri belum memberikan keterangan soal kasus ini. Pokoknya dibawa tadi ke rumah sakit. Kenapa suami saya sakit, Bu? Kata gitu aja. Boleh saya lihat? Nggak boleh. Nggak ada kanitnya. Begitulah alasannya, Bang. Jadi ini kami sendiri yang datang kemari mau nengok. Minta tolong kami sama bapak apa ini polisi yang di sini. Itu pun nggak boleh. Karena lewat aja suami saya dibawa udah digotong gitu. Saya tengok wajahnya, itu udah suami saya. Kondisinya udah meninggal? Udah meninggal. Saya lihat udah lebam-lebam. Apanya yang lebam Ibu lihat? Mukanya lebam. Badannya biru-biru. Ya pemirsa, masih dari kasus di Medan, Sumatera Utara, pemirsa, di mana pasca tewasnya seorang pria usai ditangkap polisi, Polrestabes Medan lakukan pemeriksaan terhadap 6 oknum polisi dari Polrestabes Medan yang melakukan penangkapan. Rabu pukul 15.05 itulah kemudian dibawa ke rumah sakit. Lalu kalau dari hasil visum memang ada beberapa kekerasan yang dialami oleh yang bersangkutan, yaitu kekerasan luka di kepala, di bagian kepala, kemudian ada juga di rahang kalau tidak salah. Tapi hasil visum lengkapnya mungkin besok kami sampaikan dalam progres penyidikan yang kita lakukan. Ya. Jadi Pak, yang menganiayanya siapa dan di mana Pak? Nah, pada saat ini kita juga harus clear nantinya ya, supaya saya juga diberi ruang untuk melakukan penyidikan secara matang. Ada dugaan memang kekerasan terjadi pada saat proses penangkapan. Kemudian kami juga sudah melakukan pemeriksaan dan sedang melakukan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Paminal Polrestabes Medan terhadap anggota yang melakukan penangkapan pada saat itu. Ya pemirsa, siang hari ini kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana Museum Nasional dipenuhi warga Jakarta maupun mancanegara di musim liburan akhir tahun ini. Pameran fosil manusia purba menjadi salah satu pameran yang menarik wisatawan. Berikut pemirsa laporan Yudi Keswandi dari Museum Nasional Indonesia untuk Anda. Selamat siang pemirsa TV One, saat ini saya sedang mengabarkan dari Museum Nasional Indonesia. Nah, dari sekian banyak pameran-pameran yang dihadirkan di Museum Nasional Indonesia ini, saya tertarik nih untuk mengajak pemirsa TV One untuk melihat di salah satu pameran mengenai yang bertajuk Indonesia the Oldest Civilization on Earth. Atau pemirsa ini juga 130 years after Pithecanthropus erectus atau yang biasa kita kenal dengan Homo erectus. Jadi di sini pemirsa belajar banyak mengenai evolusi dari manusia purba menjadi manusia modern sekarang ini, atau yang biasa dikenal dengan tadinya Homo erectus menjadi Homo sapien ataupun manusia modern. Nah pemirsa, ini salah satunya, selain setidaknya ada 20 koleksi yang disediakan, ada juga seperti di belakang saya pemirsa adalah film ataupun dokumenter yang ditampilkan langsung oleh ahli prasejarah Indonesia mengenai evolusi ataupun sejarah-sejarah manusia purba menjadi manusia modern. Nah pemirsa, langsung aja yuk kita lihat-lihat ke dalam. Dari beberapa pameran yang disuguhkan di Museum Nasional Indonesia, pameran fosil manusia purba menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Bagaimana tidak, pengunjung yang datang ke pameran bertajuk Indonesia the Oldest Civilization on Earth, 130 years after Pithecanthropus erectus ini bisa melihat pameran sekaligus belajar mengenai sejarah dan evolusi manusia purba menjadi manusia modern dengan cara yang menarik. Ada setidaknya 20 koleksi dan film atau dokumenter yang bisa ditonton untuk edukasi.
Nah, pemirsa TV One, rasanya kurang lengkap nih kalau saya tidak mengajak pemirsa TV One untuk berbincang langsung bersama dengan salah satu pengunjung yang nampaknya sedang belajar dan mengedukasi anak-anaknya seperti itu ya. Selamat siang, Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya dengan Suli. Ibu Suli. Ibu, aku mau nanya-nanya sebentar ya, Bu ya, dengan anak-anak ini nampaknya ramai sekali di sini. Nah, Bu, aku mau nanya nih, kenapa sih Ibu memilih untuk pergi ke museum di liburan Nataru ini, Bu? Ya, saya sangat senang mengajak mereka datang ke museum. Karena museum itu pada saat hari berlibur mereka dapat berekreasi sekaligus dapat belajar. Jadi banyak sekali peninggalan-peninggalan yang mereka harus tahu. Jadi ada keberlanjutan ya. Mereka tidak hanya sekedar datang ke mall, tidak sekedar datang yang sifatnya hanya kekinian, tetapi mereka tahu yang sejarah dan peninggalan yang ada di Indonesia. Adik-adiknya sendiri nih gimana nih, udah mendapatkan pelajaran apa? Kan kita sekarang ada di Museum Pithecanthropus erectus gitu ya, atau manusia purba. Adik-adiknya tadi udah belajar apa? Udah lihat fosil, udah banyak, nyobain apa gimana nih? Udah lihat semuanya tentang purba-purbaan yang ada di sini. Adiknya kelas berapa sih? 5. Kelas 5 SD udah belajar purba-purbaan. Semoga nanti di sekolah nilainya jadinya lebih bagus ya, lebih bagus dari yang lainnya juga, karena kan ditanyain juga ya pasti di sekolah ya. Iya, tapi sebenarnya nggak belajar itu sih. Yaudah, yang penting kesini terhibur, terrekreasi ya, dan belajar juga pastinya. Nah, Ibu gimana kalau Ibu pribadi mengajak anak-anaknya ke sini, direkomendasikan kah atau gimana deh? Senang nggak sayang? Iya, senang. Tapi aku seorang YouTuber. Boleh deh, berarti dijadiin konten ini nanti ya, dimasukin ke YouTube-nya. Banyu Glaput. Oke, siap nih pemirsa TV One, boleh ya dicatat nanti ada tentang ini pasti ada nggak dimasukinnya nih nanti kita di YouTube-nya? Masuk dong. Nah, ibunya direkomendasikan kah atau pesan-pesan mungkin buat pemirsa TV One untuk lebih baik merekreasi ke tempat-tempat seperti ini atau bagaimana? Ya, saya memang cenderung mengajak anak-anak mereka kepada suatu fasilitas publik umum, fasilitas umum adalah sekaligus mereka berrekreasi, tetapi juga mereka mendapatkan sesuatu pengetahuan yang sangat berguna bagi mereka. Mereka tidak belajar seperti di kelas, tapi dia tidak merasakan belajar, tetapi mereka dapat suatu pengetahuan. Jadi sebaiknya sih sangat direkomendasikan untuk datang ke museum ya, untuk mereka tahu. Gitu. Terima kasih Ibu, terima kasih adik-adik semuanya, sukses terus untuk sekolahnya. Nah, pemirsa TV One, itu dia tadi salah satu perbincangan begitu ya. Jadi itu sangat direkomendasikan untuk pemirsa TV One. Dan museum ini juga sudah dibuka pada tanggal 21 Desember 2024 lalu. Dan kira-kira ini nanti akan dibuka selama sebulan, namun sewaktu-waktu dapat berubah nih. Jadi buat pemirsa, mumpung masih liburan ya pemirsa, boleh banget langsung ke Museum Nasional untuk melihat-lihat sekaligus belajar ataupun beredukasi mengenai sejarah-sejarah di sini. Dari Jakarta, Yunika Suwandi, Agung Dul, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai warga desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan munculnya seekor buaya yang berkeliaran di pemukiman warga. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, 2 pemuda asal Tabanan, Bali dilaporkan hilang tersesat saat melakukan aktivitas pendakian di Gunung Agung untuk mengisi libur Hari Raya Natal. Upaya pencarian sempat mengalami kendala pemirsa akibat hujan dan kabut tebal. Upaya pencarian 2 pemuda dari Kabupaten Tabanan yang hilang di Gunung Agung terus dilakukan oleh petugas gabungan dari Basarnas dan TNI serta Polri. Pencarian dilakukan sejak 2 hari yang lalu. Kedua korban adalah Putu Diki Adiwarta, berusia 27 tahun asal Mengwi, Kabupaten Badung, dan Rido Adi Yudhistira, 22 tahun asal Kediri, Tabanan. Berdasarkan keterangan dari pihak Basarnas, rombongan pendaki terdiri dari 5 orang. Mereka melakukan pendakian pada Selasa 24 Desember 2024 pada pukul 2 dini hari, waktu Indonesia Tengah. Setelah mencapai puncak di Simpang Jodoh pada ketinggian 2.800 mdpl, mereka terpisah. 3 orang turun terlebih dahulu, sementara 2 lainnya hingga saat ini belum kembali. Kami
menerima informasi pada tanggal 25 Desember pukul 19.00 dengan kronologis 5 orang mendaki di Gunung Agung, di mana pada saat pendakian dan sempat sampai ke puncak karena cuaca angin dan hujan, jadi mereka berlima mengambil keputusan untuk turun. Terus setelah diperkirakan kurang lebih di ketinggian 2.800, mereka terpisah, 3 orang langsung turun ke bawah dan 2 orang dilaporkan masih berada di atas. Hingga hari ini pencarian terus dilakukan. Tim SAR gabungan mengerahkan 8 personel untuk mencari 2 korban yang hilang. Upaya pencarian sempat dihentikan lantaran kondisi cuaca hujan dan kabut tebal yang menyebabkan jarak pandang terbatas. Dari Karangasem, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kita hadirkan informasi mengenai kecelakaan maut yang terjadi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, di mana 3 pengendara sepeda motor tewas akibat ditabrak oleh mobil di Jalan Lintas Timur Sumatera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ketiga korban beserta sepeda motor terpental akibat ditabrak mobil dengan kecepatan tinggi. Kakinya. 3 pengendara sepeda motor tewas ditabrak mobil SUV di Jalan Lintas Timur Sumatera di kawasan Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ketiga korban yang mengendarai 3 sepeda motor terpental beberapa meter dan masuk ke semak belukar akibat ditabrak mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Mobilnya. Sementara supir serta 1 penumpang mobil serta 2 orang pengendara sepeda motor lainnya mengalami luka-luka. Aparat kepolisian unit lalu lintas Polres Musi Banyuasin langsung melakukan olah TKP, mencari penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Dugaan sementara kecelakaan akibat supir mobil mengantuk. Adapun kendaraan yang terlibat laka yakni Mitsubishi Pajero Sport, kemudian 2 kendaraan R2 di sebelah kanan saya, di belakang sedang didata oleh anggota, kemudian Scoopy serta abang-abang pentol yang menggunakan sepeda motor. Kami himbau kepada seluruh masyarakat menggunakan jalur lintas timur agar berhati-hati, jangan sampai hal seperti ini terulang kembali di jalur lintas timur ini. Saat ini korban luka-luka masih dirawat di RSUD Sungai Lilin. Korban tewas langsung diantarkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, relawan berhasil mengevakuasi ular jenis piton sepanjang 2 meter yang bersembunyi di dalam lemari pakaian warga di Klaten, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran ular piton sempat melawan saat akan diamankan. Gandi ya, ulane. Iya ampun. Video amatir warga ini memperlihatkan proses evakuasi ular yang bersembunyi di dalam lemari milik warga di Desa Kupang, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh anggota relawan setempat. Dalam video terlihat ular jenis piton tersebut bersembunyi di dalam lemari bagian paling bawah bersama dengan tumpukan pakaian. Jam 12:30 itu saya mau ke kamar mandi, itu ularnya itu udah di samping mesin cuci itu. Yo, saya kan ketakutan terus lari. Terus panggil telepon Pak Jono, nggak bisa, terus telepon anaknya. Dengan senang hati relawan langsung mengevakuasi ular sepanjang 2 meter itu untuk diamankan. Kita menyisir dari laporan tadi, mencari, dan setelah ketemu ternyata ular itu ditemukan di dalam lemari di paling bawah. Setelah itu kita ambil dan lalu kita amankan dan kita masukkan ke karung.
Selanjutnya, ular piton tersebut diserahkan ke petugas damkar Klaten guna dilepas liarkan kembali pada habitat aslinya yang jauh dari pemukiman warga. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indratno Eprilianto, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa dari Sulawesi, di mana warga desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan munculnya seekor buaya yang berkeliaran di pemukiman warga. Tim Damkar Wajo bersama dengan warga kemudian menangkap buaya tersebut. Boleh ya? Aja jangan meruka telo jokero. Cadun. Kali dalam ada kesamenge. Warga desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan munculnya seekor buaya yang berkeliaran di pemukiman warga. Kemunculan buaya ini bukan untuk pertama kalinya. Malam sebelumnya, warga melihat buaya tersebut berada di jalan raya desa. Namun kemunculan kali kedua buaya yang panjangnya hampir 2 meter tersebut sudah memasuki pemukiman warga, bahkan masuk ke dalam kolong rumah warga, serta menjadi tontonan warga sekitar. Diperkirakan buaya itu berasal dari danau atau rawa Palesu atau rawa Bola yang jaraknya 1 km dari lokasi buaya yang ditemukan oleh warga. Petugas pemadam kebakaran dibantu oleh warga berhasil menangkap buaya yang meresahkan warga tersebut, kemudian diserahkan ke BKSDA Makassar untuk dilepas liarkan ke alam bebas. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dari Sulawesi Selatan kita menuju ke Bandar Lampung, di mana akibat tumpahan BBM jenis solar, puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 tergelincir di jalan tanjakan menurun di Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Tuh, licin terjatuh lagi ya kendaraannya. Kepanikan warga terjadi saat sejumlah kendaraan tergelincir ketika melalui jalur tanjakan menurun di Jalan Raden Imba Kesuma, Sukadanaham, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Nih, sudah ke 11 motor ya yang terbalik. Kendaraan tergelincir akibat adanya tumpahan BBM jenis solar di badan jalan. Roda 2 intinya. Awas! Minggir! Kondisi jalan yang menikung tajam serta derasnya curah hujan mengakibatkan 29 kendaraan roda 2 dan 4 tergelincir dan terjatuh hingga terdapat sebuah mobil box gagal menanjak di lokasi kejadian. Polisi dari Satlantas Polresta Bandar Lampung yang tiba ke lokasi kemudian membantu sejumlah kendaraan yang kesulitan menanjak di lokasi kejadian. Bahkan polisi harus ekstra keras mengurai laju kendaraan dengan memasang tanda pembatas jalan agar tumpahan solar tidak dilalui oleh pengendara. Ada kendaraan membawa solar, kemudian ada kebocoran, misalnya tumpah di badan jalan dan membahayakan. Sudah banyak motor maupun mobil tadi yang mengesot sedikit akibat masih adanya tumpahan solar. Menurut warga, tumpahan BBM jenis solar berasal dari sebuah truk di lokasi kejadian. Tumpahan solar itu mengalir sepanjang 30 meter di jalan tanjakan menurun. Dalam peristiwa ini, 1 unit mobil BPBD dan 6 orang petugasnya diterjunkan ke lokasi untuk membantu membersihkan tumpahan solar yang berada di badan jalan. Polisi masih mencari tahu kendaraan truk pengangkut BBM solar yang tumpah di badan jalan. Dari Bandar Lampung, Pujiansa, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia. Dan saya Celia Alexandra, pemirsa mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa.